Salam sejahtera bagi kita semua. Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan bahas di bab 3, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas di B, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe channel ini, di like dan di komen dan dibagikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR, 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD, 4. Presiden, Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Komisi Yudisial, 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Dan sekarang kita lanjut ini skema dari ke-8 lembaga negara di atas yang tadi merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Nah, ini secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut ini ya. Silakan diperhatikan. Secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia. Nah, kita mulai pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan satu pasang calon ya sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Satu, membuat undang-undang bersama DPR, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Dua, menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, pasal 10. Empat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, pasal 11. Yang kelima, menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13. 7. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, pasal 14 ayat 1. Yang kedelapan, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. 9. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, pasal 15. Yang ke-10, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, pasal 16. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, pasal 17. Yang 12. Mengajukan rancangan undang-undang APBN, pasal yang ke-23. Dan sekarang kita lanjut di yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lanjut di yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, Mahkamah Agung, MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MA membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang satu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar
Pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. Itu 3 orang diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan Presiden. Yang ketujuh, Komisi Yudisial KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan mengangkat Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-8, Dewan Perwakilan Daerah DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Dewan Perwakilan Daerah merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini dan diharapkan materi bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalian tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian tetap semangat ya. Jangan pernah mundur, percaya Tuhan berserta kita. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.